berlangsung, maka dengan ini kami melaporkan bahwa Sunan Gunung Jati, Sunan Mahdum Gunung Jati, dan para Wali Songo jelas bukan keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman. Sehingga kami merekomendasikan kepada Gusti Sultan dan Gusti Patih Kanoman untuk menurunkan silsilah Eyang Sunan Gunung Jati versi Ba'alawi yang terpasang di berbagai tempat. Dan menurut pendapat kami, bahwa nasab syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati yang paling mendekati kebenaran adalah dari jalur turunan Musa Al-Kazim Al-Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Gusti Sultan Kanoman ke-12 Sultan Emiruddin dan yang mewakilinya. Yang kami hormati dan kami muliakan Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Qadirun. Yang kami hormati, kami muliakan Kakanda Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Yusuf Al-Mubarak Banten. Yang kami hormati Kiai Syarif Tegal. Yang kami hormati dari perwakilan Tumenggung Kraton Susunan Pakubono, Kanjeng Raden Tumenggung Gus Fakih Wiradiningrat. Dan kami hormati wakil keluarga Kesultanan Jogja, Raden Panji Muhammad Yasin. Yang kami hormati dari keluarga Pertasinga, Pangeran Fahri Hartakesuma, dan perwakilan dari keluarga Sumedang, Raden Muhammad, dan juga Kiai Muhammad Kiai Muhammad dari Rante, dan juga para sesepuh, para ulama, para keluarga bangsawan, para hadirin hadirat. Dengan kami hormati, kami muliakan, yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bersilaturahim dalam acara penetapan jalur nasab Syekh Syarif Hidayatullah. Izinkan saya Tubagus Mogin Fadli Satya Tirtayasa memberikan laporan tentang masalah pengkajian kami mengenai silsilah Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Adapun perlu kami sampaikan bahwasanya berbeda dengan keluarga Ba'alawi, silsilah dipelajari oleh keluarga kita sesuai dengan sabda Rasulullah adalah untuk menyambungkan silaturahim, bukan untuk disombongkan, dibanggakan, kemudian berbuat rasis, merendahkan berbagai pihak. Dan dengan itu, apa yang kami sebutkan di sini, apa yang kami kaji, bukan untuk meninggikan diri sendiri atau keluarga, tapi demi untuk meluruskan sejarah dan silsilah agar kembali sesuai dengan realnya dan dapat menyambungkan silaturahim antar keluarga besar Sunan Gunung Jati, keluarga besar Wali Songo, dan kaum pribumi bangsa Nusantara. Dengan hal ini kami laporkan bahwasanya silsilah nasab Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati bukanlah ke jalur Ba'alawi muasal Yaman, melainkan yang paling mendekati kebenaran adalah dari jalur turunan Sayyidina Musa Al-Kazim Al-Husaini. Berdasar berbagai data sejarah, Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati adalah bagian dari keluarga Wali Songo keturunan Syekh Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro Al-Husaini, yang sejalur keturunan dengan Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Penyebutan gelar Mahdum dan muasal Asmarakandi dari Samarkand, Uzbekistan menandakan bukanlah keluarga ini, termasuk Sunan Gunung Jati, dari jalur turunan Habib Ba'alawi muasal Yaman, melainkan dari gelar Mahdum adalah gelar yang lazim digunakan para Sayyid Syarif Tunan Nabiullah Muhammad SAW, jalur Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini. Berdasarkan perbandingan dan kesesuaian data-data internal dan eksternal, berdasar data internal keturunan Sunan Mahdum Gunung Jati jelas mengindikasikan sebagai keturunan Nabiullah Muhammad SAW dari Sayyidina Musa Al-Kazim, antara lain dari data 1. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi riwayat Sultan Kanoman Muhammad Khairuddin yang ditulis pada tahun 1787 Masehi. 2. Manuskrip Pengguruan Keprabon, yakni manuskrip asal-usul Kesultanan Cirebon.
3. Manuskrip yang ada di Kuningan yang ditulis pada tahun 1785 Masehi. 4. Manuskrip yang ada di para sesepuh Mertasinga yang ditulis tahun 1902. 5. Sejarah para wali Sunda yang dikutip Profesor Husein Jadiningrat dalam tinjauan kritis sejarah Banten. 6. Kedekatan nama Qasim Al-Malik dengan Musa Al-Kazim dibanding dengan nama Ali Uraidi yang diklaim sebagai leluhur jalur Ba'alawi sebagai putra Jafar As-Shadiq Al-Husaini dalam data Carita Purwaka Caruban Nagari di tahun 1720. Artinya berbagai data internal keturunan Sunan Gunung Jati jelas meriwayatkan bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim Al-Husaini. Data internal keturunan Sunan Gunung Jati tersebut selaku bagian keturunan Syekh Jumadil Kubro Al-Husaini dan bagian dari keluarga Wali Songo ke jalur Musa Al-Kazim Al-Husaini juga sesuai dan selaras dengan data eksternal di luar Cirebon Banten, tapi juga merupakan sebagai data internal manuskrip keluarga Wali Songo di Nusantara, yakni antara lain manuskrip Bangkalan yang ditulis pada tahun 1624 Masehi. Lantas manuskrip Tapal Kuda yang ditulis pada tahun 1650 Masehi. Kemudian manuskrip Bagandan Pamekasan yang ditulis pada tahun 1700 Masehi. Kemudian manuskrip Podokaton yang ditulis pada tahun 1650 Masehi. Kemudian manuskrip yang ada di Sumeneb ditulis pada tahun 1812 Masehi. Juga manuskrip Serat Sarasilah leluhur Ing Kadanurjan Yogyakarta. Jadi data internal Nusantara Wali Songo termasuk Sunan Mahdum Gunung Jati turunan Musa Al-Kazim melalui Syekh Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro yang merupakan penulisan penamaan dengan cara Jawa yang bertorikoh Kubrowiyah sesuai dengan data eksternal internasional sebagai alias dari Sayyid Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin dengan silsilah ke Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim Al-Husaini dengan sumber data kitab antara lain: 1. Kitab Nuzhatul Khawatir wa Bahjatul Masami. 2. Kitab Tazkiratus Sa'dah Al-Bukhara. 3. Kitab Luqatatul Ajlan. 4. Kitab Bahrul Matolib fi Ansabi Abi Thalib. Meski dalam kitab eksternal internasional belum menuliskan nama keturunan dari Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin yang alias dalam nama penulisan Jawanya di Nusantara adalah Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro, tapi kesesuaian nama, torikoh Kubrowiyah, negeri muasal, penggunaan gelar mahdum dari muasal India, Asia Selatan, dan Uzbekistan, Asia Tengah, dan sama-sama teriwayatkan dalam data internal Nusantara sebagai keturunan Musa Al-Kazim Al-Husaini, sehingga jelas menandakan kesesuaian persambungan nasab. Belum ternyata nama anak Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin atau Jumadil Kubro bin Mahmudin Kubro dalam kitab eksternal dikarenakan beliau berkeluarga dan berketurunan di luar negeri muasalnya dan tercatat lanjutan keturunannya melalui data internal Nusantara. Hal ini seperti misalkan di Cirebon mendata Sunan Gunung Jati berputra Maulana Hasanuddin Banten, tapi data keturunan Maulana Hasanuddin Banten tercatatnya di data internal Banten. Jadi kurang lebih demikian. Hal ini, persambungan nasab ini juga sudah diisbat oleh Nakobah Bani Musa Al-Kazim Irak, Nakib Mesir, Nakib India sebagai bentuk penguat kesaksian dari negeri muasal Ahlul Barat leluhur. Muasal leluhur. Pengkajian nasab Sunan Gunung Jati, keluarga Wali Songo, Trah Jumadil Kubro Al-Husaini juga telah melewati berbagai musyawarah kajian, antara lain musyawarah dengan nakib keluarga Al-Idrisi Al-Hasani, musyawarah para nakib Irak, Mesir, dan India, musyawarah tim pengkaji nasab di LP3SN Naat, Nakobah Ansar Aulia Tis'ah, musyawarah tim pengkaji nasab Robito Babat Kesunanan Banten, musyawarah keluarga Wali Songo terutama Trah Sunan Gunung Jati di Buntet Cirebon, dan kemudian juga musyawarah keluarga di Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 7 Januari yang lalu. Sehingga berdasar sumber data yang ada, kajian penelitian dan musyawarah yang telah berlangsung, maka dengan ini kami melaporkan bahwa Sunan Gunung Jati, Sunan Mahdum Gunung Jati, dan para Wali Songo jelas bukan keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman. Sehingga kami merekomendasikan kepada Gusti Sultan dan Gusti Patih Kanoman untuk menurunkan silsilah Eyang Sunan Gunung Jati versi Ba'alawi
yang terpasang di berbagai tempat. Dan menurut pendapat kami, bahwa nasab Syarif Hidayatullah Sunan Makhdum Gunung Jati yang paling mendekati kebenaran adalah dari jalur turunan Musa Al-Kazim Al-Husaini. Termasuk para keluarga Wali Songo keturunan Syekh Jumadil Kubro Al-Husaini, jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Fatahillah dan Fadilah Khan. Adapun tokoh Cirebon seperti mertua Syarif Hidayatullah yakni Syekh Datuk Kafi alias Syekh Nurjati dan menantu Syarif Hidayatullah Said Zain Abdul Qadir Abdurrahman Al-Qadiri alias susunan atas angin ing Cirebon alias Pangeran Raja Laut berdasar data manuskrip Kaparabon turunan Imam Hasan jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Kudus yang telah mendapatkan isbat dari Nakib Maroko, Irak, Turki dan Damaskus. Adapun untuk silsilah daripada detail daripada Syekh Syarif Sunan Hidayatullah Makhdum Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Sunan Makhdum Gunung Jati bin Abdullah Natuddin bin Ali Nurul Anam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Azim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang berjalur kepada Imam Hasan di keluarga Cirebon adalah tokoh Syekh Datuk Kafi alias Syekh Nurjati. Beliau adalah juga leluhur dari keluarga besar Sumedang, leluhur dari keluarga Arya Tangerang, dan juga leluhur daripada Bupati Kerawang. Nah, silsilah daripada Syekh Datuk Kafi adalah beliau bin Ahmad bin Isa bin Abdul Qadir Kailani bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aid bin Abdul Jabar bin Abdul Razzaq bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jirani Sultan Aulia bin Abu Soleh Musa Jalki Dausar bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thani bin Abdul Al-Thani bin Musa Al-Jud bin Abdul Al-Kamil bin Hasan Al-Husana bin Hasan Al-Mustabah bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliaulah yang bernasab ke Al-Hasani supaya tidak tertukar, yaitu mertuanya Syarif Hidayatullah. Sedangkan menantu Syarif Hidayatullah yakni yang menikahi putri Syarif Hidayatullah Ratu Winaon yakni adalah Pangeran Atas Angin alias Pangeran Raja Laut alias Said Zain Abdul Qadir alias Pate Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah dengan nasab beliau adalah bin Ishaq Tamsi bin Mona Ishaq alias Garib Sidik bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aid bin Abdul Jabar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultan Aulia bin Abu Soleh Musa Jalki Dausar bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Sani bin Abdullah Al-Sani bin Musa Al-Jud bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Husana bin Hasan Al-Mustabah bin Imam Ali bin Abi Thalib Karamul Wajah yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini semoga di data Cirebon tidak lagi tertukar mana yang Al-Hasani dan mana yang Al-Husaini. Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Laporan pernyataan ini bila disesuaikan dengan musyawarah bisa saja berubah apabila di kemudian hari ditemukan data nasab yang lebih akurat, lebih kuat dari data manuskrip tersebut di atas. Tapi kami rekomendasikan agar Gusti Patih menetapkan versi yang paling mendekati kebenaran dari berbagai data yang sudah dijelaskan, karena ini ada sinkronisasi kesesuaian data internal Cirebon, data manuskrip Nusantara, data kitab nasab internasional, bahkan sudah mendapatkan isbat nakib dari Irak, Mesir, dan juga India. Kami rekomendasikan agar ditetapkan bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bukanlah keturunan jalur Ba'alawi, melainkan jalur keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim Al-Husaini. Demikian laporan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilahnya yang Syarif. Yang bisa tunjukkan diadakan Kak. 4 orang perwakilan 4 kamera
perwakilan aja. Satu lagi, mungkin satu dekat lagi, silakan. Ya. Baik.